Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua mengikuti webinar kita pada hari ini yang berjudul Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM serta Sosialisasi Undang-Undang Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sahata Edi P. Situmorang. Di IAI Pusat, saya bertugas sebagai Koordinator Bidang Organisasi dan Kehumasan Kompartemen Perpajakan. Dan saat ini saya bersama-sama dengan IAI Wilayah Provinsi Riau yang diketuai oleh Bapak Dr. Haji M. Rasuli, SE, MSI, AKCA, ACPA, menjadi host webinar kita saat ini, yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, Kanwil DJP Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, dan seluruh kegiatan ini didukung oleh Halo Pajak. Baiklah, saya memperkenalkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh anggota akuntan di Indonesia. IAI berdiri tanggal 23 Desember 1957 yang tujuannya adalah untuk membimbing perkembangan akuntansi di Indonesia, mempertinggi mutu pendidikan akuntan, serta mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Saat ini ada 5 kompartemen di IAI. Yang pertama, kompartemen akuntan pendidik. Yang kedua, kompartemen akuntan sektor publik. Yang ketiga, kompartemen akuntan syariah. Yang keempat, kompartemen akuntan kantor jasa akuntan. Dan yang kelima, kompartemen akuntan perpajakan. Dan kita memiliki 34 wilayah. Riau merupakan wilayah ke-25 yang kita menyelenggarakan webinar UMKM ini. Baiklah, kita akan bacakan rundown acara. Mohon ditampilkan rundown acara kita. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada semua peserta untuk mengambil sikap sempurna.
Terima kasih. Seperti saya sebutkan tadi bahwa ini adalah kegiatan ke-25 dari 34 seri wilayah yang akan kita adakan webinar UMKM. Adapun tujuan daripada webinar ini adalah mensinergikan peraturan-peraturan pemerintah yang ada, karena kami di AI sebagai pembuat standar akuntansi untuk UMKM merasa perlu untuk berperan dalam menyukseskan pembukuan atau pencatatan laporan keuangan di Indonesia. Jadi ini bermula dari sebetulnya adanya pembatasan waktu penggunaan PPh final, yaitu di mana PT masa waktu penggunaan PPh final adalah 3 tahun dan badan selain PT itu 4 tahun dan orang pribadi 7 tahun. Sehingga kalau kita hitung dari PP 2018, PP tahun 2018 bahwa itu 3 tahun sudah berakhir di 2021, sehingga PT sebetulnya tahun lalu sudah harus menggunakan, tidak dapat lagi menggunakan PPh final, tapi harus menggunakan pembukuan untuk menghitung pajak. Nah, kita juga melihat adanya PP 7 tahun 2021 yang di mana Kementerian Koperasi, Dinas tingkat 1 maupun tingkat 2 diwajibkan untuk menyediakan aplikasi akuntansi sederhana secara tidak berbayar, dan kita juga melihat adanya program Kementerian Pendidikan yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sehingga sebetulnya kalau kita bisa menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan, sudah tersedia semua, artinya sudah ada aplikasinya, sudah ada SDM-nya, dan sudah ada aturannya, sehingga sebetulnya kita bisa membantu UMKM untuk membuatkan laporan keuangan. Jadi kita dari AI berkesimpulan bahwa UMKM sudah saatnya tidak diajarkan lagi membuat laporan keuangan, tapi diajarkan untuk membaca laporan keuangan, dan pembuatan laporan keuangan akan diserahkan kepada mahasiswa atau nanti pihak-pihak yang bisa mempunyai background accounting maupun yang mau belajar accounting. Baiklah, kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mas Duki, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Evianti Nasution, SHMM, selaku Asisten Deputi Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha. Kepada Ibu Evianti Nasution, waktu dan layar kami serahkan, Bu. Terima kasih Pak Sahara P. Sahata Edi ya, Pak Sahata Edi Situmorang. Kita ketemu lagi Pak, sebelumnya kita ketemu di Medan ya, acara di Medan ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama Halo Pajak, yang kami hormati juga Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah DJP Riau, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan sambutan dari Kementerian Koperasi dalam hal ini ke Pak Menteri diwakili oleh Pak Edi Satria selaku Deputi Bidang Usaha Mikro. Namun dengan banyaknya kegiatan beliau di pagi hari ini, beliau menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan di acara pajak ini. Baik, hadirin peserta webinar aspek perpajakan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama di sini pada kegiatan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM, serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM melalui video conference Zoom meeting. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama dan bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan pandemi COVID-19, dan mulai transisi menuju fase endemi yang tercermin pada menurunnya jumlah kasus aktif,
gencarnya vaksinasi COVID-19 serta relaksasi kebijakan pembatasan sosial. Kemudian saat ini pemerintah juga mewaspadai risiko ancaman pemulihan ekonomi yang mengalami pergeseran dari risiko pandemi menjadi ekskalasi geopolitik Rusia-Ukraina yang akan merugikan perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Eskalasi geopolitik Rusia, Ukraina juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas global, khususnya pada sektor energi, yaitu gas dan batu bara, sektor pangan naik menjadi 30%, CPO, gandum dan jagung dan lain-lain. Kemudian juga perkembangan risiko global yang memperburuk akibat kenaikan harga komoditas diperberat oleh konflik Rusia-Ukraina. Dan di tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi dunia berpotensi turun 1% dan inflasi dunia potensi naik 2,5%. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, manfaat dan pentingnya pajak bagi UMKM dalam konteks perpajakan dengan objek pajak bagi UMKM adalah perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun pajak, maka perusahaan tersebut tidak termasuk UMKM golongan dan diwajibkan memungut pajak PPN dan dari pembeli. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru nomor 23 tahun 2018 tentang tarif baru PPh final untuk UMKM. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, yang pada awalnya UMKM dikenakan pajak sebesar 1%, dipangkas menjadi 0,5% dengan ketentuan. 1. Wajib pajak orang pribadi bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Kedua, wajib pajak badan berupa koperasi, CV, firma, hanya bisa menikmati tarif PPh final 0,5% dalam jangka waktu 4 tahun. Setelah masa pajak habis, perlu membuat pembukuan dan kembali menjadi wajib pajak normal. Ketiga, jenis UMKM yang dapat menikmati tarif baru PPh final untuk UMKM adalah UMKM yang memiliki peredaran bruto atau omset tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun, termasuk usaha dagang, industri jasa seperti toko, kios, kelontong, penjahit, dan usaha lainnya termasuk online yang dipajakkan di marketplace dan media sosial. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada saat ini pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk UMKM diantaranya. Hingga bulan Desember 2021, wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan menyetorkan PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut. Mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Kedua, PPh final tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Jika pelaku UMKM melakukan impor, Direktorat Pajak Bea Cukai tidak melakukan pemungutan PPh nomor 22 impor, dan wajib pajak perlu mengajukan permohonan surat keterangan sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 untuk dapat memanfaatkan insentif pajak ini dan dapat mengakses secara online melalui laman pajak.go.id. Dan kemudian juga jika berhak atau disetujui, wajib pajak harus membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah, meliputi PPh terhutang atau penghasilan yang diterimanya, termasuk dari transaksi dengan pemungut pajak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dengan adanya fasilitas untuk UMKM, yaitu kemudahan administrasi pajak dalam pengajuan pembiayaan, kemudahan dan intensif fiskal dalam menyederhanakan administrasi perpajakan, insentif pajak dan insentif kepabean. Kemudian Kemenkop UKM mengembangkan aplikasi laporan akuntansi usaha mikro atau LAMikro untuk membantu pelaku usaha mikro melakukan pembukuan atau pencatatan laporan keuangan sederhana yang mudah digunakan.
Aplikasi LaMikro sudah memenuhi standar akuntansi dengan Etintas Mikro, kecil dan menengah atau ESAK EMKM yang dikeluarkan oleh AIA. Ya. Dengan LaMikro dapat membantu pelaku usaha mikro dalam mengajukan pembiayaan formal karena sudah memenuhi laporan keuangan yang kredibel. Pelaku UMKM dapat mengunjungi website www.lamikro.com yang terdapat pihak yang peduli pada UMKM, juga menyiapkan web atau aplikasi terkait dengan laporan keuangan. Selanjutnya, hal ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP 7 2021 yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi UMKM, yakni pembiayaan mudah dan murah bagi UMKM, serta pemerintah pusat bertanggung jawab memfasilitasi sistem pelaporan secara elektronik. Selanjutnya, diharapkan implementasi Undang-Undang Peraturan Perpajakan ini dapat terlaksana dengan baik, khususnya untuk pelaku UMKM dengan omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Demikian dapat disampaikan dan saya mengucapkan selamat dan sukses untuk acara webinar pada hari ini. Semoga semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal dan semoga kegiatan webinar ini dapat memberi manfaat yang besar bagi pelaku usaha UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Deputi Bidang Usaha Mikro Edi Satria. Baik, terima kasih Bu. Panggilnya Bu Epi, bisa Bu ya? Bu Epi. Oke Bu, makasih Bu. Jadi kita biasa Bu diskusi dulu nih kita nih sama ini ada ketua YAI wilayah Pak Rasuli dan ketua jurusan ya Pak nih Pak ya dari akuntansi Pak M. Rinaldi. Bu Ebianti masih ada? Gambarnya hilang soalnya. Bu Evi, masih ada Bu Evi? Ya Pak, masih Pak. Untuk sementara sampai jam 9 saya siap di sini karena jam 9 ada rapim dengan Pak Menteri Pak. Oke, kita diskusi sebentar Bu. Jadi jadi tadi kita sebenarnya sudah mulai diskusi waktu pas di awal. Jadi artinya ini kita cuma mau mensinkronis saja Bu. Jadi intinya bahwa UMKM itu kan kendalanya selalu pembukuan ini on off Bu ya, hilang ada gitu Bu. Jadi betul, Pak. Kita sebetulnya berinisiasi dari IAI bagaimana kita supaya memanfaatkan aturan-aturan yang ada. Kebetulan tadi Ibu sudah memperkenalkan LaMikro, jadi artinya sudah ada aplikasi, tinggal sekarang karena embel-embel gratis nih Bu ya, jadi agak ribet gitu loh. Jadi makanya kita mengajak nih universitas, kebetulan ada program mereka yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Pak ya, Pak Rinaldi. Jadi artinya universitas bisa menyediakan SDM-nya Bu untuk membantu UMKM. Jadi intinya sebetulnya kita mensinkronis saja. Kebetulan kita mau sebetulnya masukan dari Ibu bagaimana supaya ini bisa terlaksana karena memang kebetulan Ibu dari hukum nih Bu ya, Fakultas Administrasi Hukum ya. Jadi kira-kira gimana supaya nanti aplikasi ini bisa program ini bisa berjalan Bu. Itu sih kira-kira. Mungkin Pak Rinaldi bisa kasih masukan Pak. Kira-kira bantuan dari mahasiswa kira-kira apa yang bisa disampaikan supaya nanti Bu Evi tahu nih apa yang dulunya apa yang bisa digunakan dibantu oleh dari universitas Pak. Silakan Pak Rinaldi. Pak Sata, salam kenal Bu Epi, M. Rinaldi dari jurusan akuntansi. Kita pada dasarnya mahasiswa di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau tentu siap untuk bisa membantu mensukseskan bagaimana UMKM kita ini. Tadi saya tanya juga sama Pak Sahata, ini sebenarnya UMKM-nya agak luas ini. Ternyata tadi dari sambutan yang Ibu sampaikan itu sudah ada batasannya, sehingga kita juga tahu. Nah, mudah-mudahan ini aplikasi yang dimiliki oleh dari Kementerian Ibu berupa LaMikro, ini bisa membantu UMKM yang ada di Provinsi Riau terutamanya, karena kami berada di Riau, fokus kami tentu UMKM yang ada di Riau. Insya Allah kami siap Bu diajak nanti kerjasama untuk bisa membantu UMKM yang ada ya, dari sisi barangkali nanti mahasiswa-mahasiswa kita, karena memang kita punya beberapa program yang memungkinkan kita untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Nah, mungkin ke depan barangkali perlu juga ini Pak Edi dan Bu Epi, barangkali ada semacam MOU lah yang kita buat, ya mungkin triparty atau bahkan four party barangkali, yang memungkinkan antara universitas, lalu kemudian IAI, terus kemudian DJP dan pihak kementerian untuk bisa sama-sama bersinergi kita di dalam mengembangkan UMKM yang ada di Riau tentunya. Dan mungkin nanti bisa jadi payung hukum untuk seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Karena ini saya lihat webinarnya sudah webinar yang ke-28, sudah dari hulu ke hilir, dari Sabang Merauke, jangan-jangan nih Pak Edi ini nantinya. Ya Bu Epi. Pak Rasuli ada yang tambah Pak Rasuli? Masih di mute Pak. Oh ya, oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sata. Ini kebetulan ada Bu Evi dari kementerian ya. Terima kasih telah bergabung juga. Dari kita di AI Pak, mungkin melalui apa namanya ini kawan-kawan di KJA juga Pak bisa digerakkan ya, barangkali ya. Jadi bersama-sama kita mempush untuk keberhasilan dari apa namanya nih pendampingan lah dalam tanda petik terhadap teman-teman yang di UMKM. Nah, dari kampus memang seperti yang Pak M sebut tadi kan, saya ini kan dua kaki nih, di AI juga, di kampus juga ya. Dan kita juga menyelenggarakan program MBKM itu, terutama misalnya magang ya. Nah, sehingga saya kira dengan adanya kerjasama ya antara mungkin Halo Pajak, kemudian Kompartemen Akuntan Pajak, kemudian juga dengan kampus, dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, juga dengan Kementerian Koperasi barangkali sudah itu ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menjalin dengan kementerian-kementerian yang lain. Saya kira ini tinggal diinikan aja Pak, direalisasikan saja melalui program kerjasama, karena melalui program kerjasama baru bisa dilaksanakan ini. Kalau tidak ada MOU dan MOA-nya, kita di kampus juga nggak bisa Pak. Nah, sehingga kalau yang melalui teman-teman di apa namanya nih di IAI, barangkali ya ini semacam bantuan apa ya, hibah apa profesional mereka lah gitu ya untuk memajukan UMKM. Nanti kalau udah maju barangkali baru berbayar barangkali gitu Pak ya. Saya kira begitu Pak Edi. Untuk tambahannya harapan kita kepada Ibu Evianti untuk terus mendorong kementerian memperhatikan apa namanya sinergi antara profesi dan juga dinas-dinas yang terkait. Saya kira begitu Pak. Jadi kesimpulan kita gini Bu, jadi artinya sebetulnya kalau dalam Edi ketekan itu mute ya. Baik. Ya. Oke. Maaf. Jadi kesimpulan kita Bu Evi, jadi intinya sebetulnya kita dari universitas dan IAI juga mendukung sebetulnya acara kegiatan ini. Artinya sebetulnya kita khawatir sebetulnya adalah dari beberapa webinar kita sebelumnya, dari pihak universitas, apakah ada jaminan nanti ketika misalnya mahasiswa sudah disiapkan, UMKM-nya mau Pak, Ibu mau menggunakan nggak jasa ini gitu, kalau jasanya sudah tersedia. Nah itu sebetulnya kita mau seperti tadi MOU ketika misalnya kita mulai ini, kita misalnya mendidik ala mikro, mentrain ala mikro, ataupun nanti ada dua Bu ya, ada Siapik nih, sekarang dari BI gratis juga, jadi memenuhi apa namanya PP-nya, Siapik juga ada di lapangan, artinya dari BI, dan mereka juga mau membantu Bu. Jadi artinya sebetulnya kita mensukseskan aja nih, mau pakai Lamikro, mau pakai Siapik, mana yang lebih cepat bisa diaplikasikan, itu yang sebetulnya kita mau jalankan. Artinya ini macam-macam kayak kita inilah diskusi supaya masih Ibu tahu kan, misalnya bahwa di daerah-daerah ini kita dari IAI, ini Pak Rasuli nanti. Karena kita di Jakarta Bu, jadi agak terlalu luas Indonesia. Jadi kalau misalnya Pak Rasuli nanti di setiap wilayah kita punya, akan mempercepat Bu. Itu aja sih mungkin. Artinya kita sebetulnya kalau konsepnya kita dari IAI adalah kita menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan
Jadi SDM-nya adalah mahasiswa dari universitas. Nah, itu mungkin semacam blueprint-nya lah. Artinya supaya kira-kira bagaimana dari Kementerian Koperasi menanggapinya gitu. Silakan Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Emraldi dan juga Pak Rasuli ya. Saya juga setuju untuk bisa bersinergi dengan perguruan tinggi, dengan IAI dan juga dengan Kementerian DJP. Sebaiknya memang disiapkan MOU-nya Pak, karena dengan ada MOU itu kan kita punya punya untuk ini loh yang akan rencana aksinya itu jelas gitu kan Pak ya. Jadi memang itulah salah satu yang harus kita siapkan. Nanti Bapak bisa mengajukan MOU-nya ini nanti untuk ke Pak Sesmen dulu. Nanti beliau yang akan menindaklanjuti lagi, menurunkan lagi disposisi ke kami untuk menyiapkan MOU-nya. Seperti itu Pak. Kami juga saya selaku ASDEP pendamping fasilitasi hukum, di sini juga kami ada beberapa program untuk mendampingi para UKM kalau ada masalah misalnya wan prestasi atau apa dan lain-lain itu bisa kami dampingi Pak. Demikian. Baik. Jadi terima kasih atas dukungannya Bu Evi. Ini katanya Ibu jadi sampai jam 9 ya. Oke. Maaf Pak, ya. Oke Pak Emrinaldi, makasih Pak Rasuli. Jadi kita lanjutkan acara lagi. Makasih Bu Evianti. Sama-sama Salam sama Pak Edi, sama Pak Teten Bu. Baik Pak, makasih. Yo, makasih.